Wetland Cisurupan merupakan salah satu strategi Pemkot yang bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat yang peduli akan kondisi Bandung, khususnya terkait ekologi dan ketahanan air. Konsepnya pun benar-benar diupayakan agar layaknya kembali kepada keadaan alami, meskipun sebatas rekayasa. Inilah yang dianggap menjadi salah satu upaya agar Bandung beserta kehidupan segala isinya dapat terjaga untuk berlanjut ke generasi seterusnya. Konstruksinya tidak ada yang menggunakan tembok, batu, bata, beton, dan sebagainya. Semuanya bambu, tanah, dan sebagainya. Ini buat kami, saya engineer ya, arsitek, lumayan was-was. Karena kita tidak tahu persis debit air itu seperti apa. Tapi ini kita sampaikan dan kita tidak sembunyikan. Akibatnya apa? Teman-teman goeser itu naik lebih ke atas lagi. Karena kalau di atas kita siapkan penahan-penahan air, pohon-pohon yang banyak yang juga menyerap dan menahan air, itu kan kesini akan tertahan pelan-pelan begitu. Jadi beban terhadap konstruksinya juga akan dikurangi. Kalau ditanya impact-nya seperti apa? Mari kita lihat. Tapi kita lihatnya tanpa berhenti berusaha. Kira-kira begitu. Jadi sekarang sampai 3 Desember kita setiap minggu 1 kali setidaknya kita menanam dengan beragam elemen masyarakat, dengan siswa, dengan komunitas, dengan teman-teman dari Citarum Harum, dengan unit reaksi cepatnya PU, semua dengan wilayah sekitar masyarakat PKK Ibu segala macam kita berusaha menanam, menjaga dan mulai berubah gaya hidup. Kehadiran wetland disambut sinergis elemen masyarakat termasuk komunitas. Dengan berbagai kegiatan positif, lahan yang sebelumnya hanya menjadi ladang musiman akan diubah menjadi ruang-ruang yang bermanfaat. Seperti yang dilakukan komunitas goeser di Bukit Mbah Celeng, masih di dataran tinggi Kecamatan Cibiru. Pengen membuat sebuah penghijauan, jadi sebelum ke hilir tuh harusnya yang dihijaukan tuh dari atasnya dulu gitu, yaitu dari hulu agar penyerapan airnya nantinya sampai ke bawah ya lebih sedikit agar tidak menjadikan banjir lah ke bawah. Kalau di sungai banyak sedimen, indikator di atas itu di hulu itu adalah kritis. Oleh karena itu program penanaman itu menjadi sangat krusial dan penting gitu. Selain di sini kita juga sedang banyak menggandeng komunitas. Salah satunya di atas sana sekarang akan ada pembuatan camping ground, kemudian trek sepeda dengan komunitas Goes Barai Bandung dan akan ditanami dengan pola taman buah. Jadi ada blok-blok buah, kemudian di situ ada camping ground. Itu juga bagian upaya untuk menangani lahan kritis untuk menanggulangi banjir salah satunya gitu. Di samping untuk mengubah ruang-ruang idle menjadi ruang-ruang positif gitu ya untuk aktivitas warga gitu. Kita mulai dari perataan tanah agar siap untuk siap ditanam. Kita alhamdulillah sudah dapat kiriman dari Dinas Hortikultura, ada 300 tanaman pohon buah yang mudah-mudahan nantinya ini ditanam untuk agar bisa nanti suatu saatnya dipanen buah-buahan. Nah, manfaatnya itu untuk GBB-nya sendiri ada, terus untuk masyarakat sekitarnya juga mudah-mudahan bisa jadi ikut andil lah. Membuat warga menyadari kesalahan dan memahami tujuan program sangat diperlukan. Jika tidak, maka semua yang diupayakan menjadi sia-sia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para penggerak. Pertama diceritakan rencananya bahwa mereka bukannya mau diacak-acak tempat tinggalnya, tapi mau dibenerin, mau dibagusin, menjadi bagian penting dari cekungan Bandung begitu ya. Kemudian kita beritahu bahwa nanam
melihara air tidak cukup. Stop sampah, stop penggunaan plastik, stop penggunaan deterjen, kurangi menggunakan berbagai macam hal obat-obatan yang bisa merusak lingkungan. Pemkot Bandung tak berhenti di wetland Cisurupan. Berbagai program demi menahan banjir juga mulai dilakukan, tentunya dengan konsep ramah lingkungan dan ramah publik. Jadi sekarang di Gede Bage di daerah Sungai Rancebolang itu juga sudah dibuat, tinggal penanaman. Kemudian kita juga akan buat di Cikilai itu, tapi itu di alur sungai. Jadi kalau bahasa Sundanya jadi lewi gitu ya. Ya sungai yang tadinya kecil dibesarkan gitu, dilebarkan. Nah, di beberapa juga nanti ke depannya mungkin akan di Cisanggarung, dan juga kami sedang mencoba untuk kalau itu tanah Pemkot di Citepus gitu ya, untuk menanggulangi banjir Pagarsih. Semua akan kita coba kalau di lahan itu di dekat sungai itu ada lahan Pemkot. Seluruh upaya Pemkot dan para penggerak yang peduli terhadap lingkungan tak lain mengarah kepada keberadaan air. Dalam hal ini, keberadaannya harus tetap terjaga juga terkendali. Air adalah kehidupan gitu. Kita harus hidup bersama air gitu. Tidak boleh memusuhi air. Oleh karena itu, ada dua hal dalam tata kelola air gitu. Ruang terbuka harus bervegetasi, kemudian ruang yang terbangun mutlak harus ada sumur resapan. Jadi bagi para wargi mau berpartisipasi untuk mengurangi banjir sekaligus menabung air, saya sangat berterima kasih kalau sekiranya di setiap versi rumahnya membangun sumur resapan. Kenapa itu penting? Karena air di sini akan mengalir jauh sampai Gede Bage. Kalau yang kita alirkan air yang baik, air yang jernih, semua banyak menerima manfaatnya. Tapi kalau yang kita alirkan sampah, limbah dan sebagainya, musibahnya juga mengalir sangat jauh. Pengadaan kolam retensi, sumber resapan, perluasan lahan terbuka hijau, dan berbagai kegiatan pemulihan kondisi lingkungan lainnya tentu tidak bisa hanya dilakukan sejumlah pihak saja. Seluruh elemen masyarakat sejatinya perlu melebur satu ke dalam misi dan visi yang sama, agar semua pekerjaan tidak terbuang percuma.